Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Ren Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Siang itu kebetulan Pak Hamdan yang biasa disebut Pak Kiai sedang tidak ada kesibukan yang padat. Beliau terlihat sedang mengobrol bersama sang istri yang bernama Fatimah di teras rumahnya. Rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bernuansa kuno itu terletak tak jauh dari pondok pesantren yang beliau kelola. Assalamualaikum, ucap Anam. Waalaikumsalam, sang pemilik rumah menjawab. Akhirnya kamu kesini juga, Leh. Udah ditunggu sama bapak dari jauh-jauh hari, ucap istri Pak Kiai yang biasa dipanggil Bunyai itu. Saya sebenarnya udah pengen kesini dari sebelum istri saya meninggal, Bu. Tapi banyak banget halangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri kamu meninggal? Bunyai terkejut. Enggih, Bu. Akhirnya Ana mencurahkan isi hatinya kepada Pak Hamdan. Air matanya terlihat bercucuran. Jelas Ana masih merasakan duka yang mendalam. Hanya itu saja nasihat dari saya, Leh. Kamu curhat sama Gusti Allah, biar kamu merasa lega dan diberikan jalan, ucap Pak Kiai. Nggih Pak Kiai. Oh iya, saya pamit dulu nggih. Mau balik ke rumah mertua saya. Masih ada pengajian sampai 4 hari ke depan. Setelah 40 hari, insya Allah saya mampir ke sini, Pak. Kenapa harus nunggu 40 hari, Leh? Tanya Bu Fatimah. Biasa, Bu. Kepercayaan orang zaman dulu. Kata orang tua Sari, arwah Sari masih di rumah sampai 40 hari, Bu. Mau gak mau saya harus patuh sama mereka. Kasih tahu mertua kamu, Nam. Arwah orang yang udah meninggal itu ya di alam barzah. Bukan campur sama manusia di dunia. Kalau ada yang menyerupai istri kamu, itu jin korin, ucap Hamdan. Pak, orang zaman dulu itu terlanjur percaya sama hal itu. Udah mendarah daging. Kita hargai saja meskipun sebenarnya kepercayaan itu salah. Yo nggak bisa gitu, Bu. Masa kita harus diam? Jelas itu salah. Nggak ada keterangan atau nas tentang itu. Nggak ada dalilnya. Itu udah jadi tradisi mereka, Pak. Susah ngasih taunya. Perdebatan yang terjadi antara Pak Kiai dan Bunyai membuat Anda merasa tak enak hati. Maaf nggih, panjenengan berdua jadi berdebat. Oh iya, saya pamit dulu. Takut ditungguin sama keluarganya Sari. Iya, Leh. Setelah mendapatkan izin, Anam pun pergi dari komplek pesantren. Sesuai dengan kebiasaan orang di kampung itu, jika ada keluarga yang meninggal maka akan ada tahlilan sampai di hari ke-7.
Lalu, rumah harus dalam keadaan terang selama 40 hari. Sebagian masyarakat Indonesia memang masih mempercayai jika arwah orang yang meninggal masih berada di rumah hingga 40 hari. Singkat cerita, belum genap 7 hari atas kematian Sari, sebuah keluarga yang awalnya hidup dalam kekurangan tiba-tiba bergelimang harta. Ya, itu adalah keluarga Pak Yamin yang tinggal tak jauh dari rumah Anam. Seorang tukang becak yang dulunya sangat miskin. Ia tinggal bersama dengan istri yang bernama Narti beserta 3 orang anak perempuan yang usianya tak jauh beda antara satu dengan yang lain. Siang itu, Pak Yamin membeli sebuah sepeda motor cash. Ia juga membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumahnya yang mulai lapuk dimakan waktu. Motornya udah datang ya Pak? Kenapa kita nggak gunakan cara ini sejak dulu ya Pak? Kan kita nggak perlu capek cari uang. Mereka yang datengin kita sendiri. Kita cuma perlu kasih umpan aja, ucap Punarti. Umpan? Kayak ikan aja Bu. Ya udah Bu, habis ini kita cari umpannya lagi. Biar uang kita makin banyak. Ya udah, Papa mau keluar dulu, ucap Pak Yamin. Melihat kemajuan instan yang dialami oleh keluarga miskin itu, muncul kecurigaan warga yang tinggal di desa tersebut. Kecurigaan apa yang kini tengah diperguncingkan oleh warga desa itu. Semakin hari pundi-pundi rupiah keluarga Pak Yamin semakin bertambah. Mereka pun tak segan berbelanja barang yang mereka sukai. Seperti biasa, mereka pun kembali menjadi bahan gunjingan. Maklum, begitulah memang hidup di kampung. Beberapa ibu-ibu kampung itu terlihat sedang berada di sebuah warung yang menjual sayur dan kebutuhan dapur lainnya. Pak Yamin sama anaknya kok belanja terus ya? Kapan hari si Pipit yang dibelikan sepeda motor? Sekarang si Risma dibelikan sepeda listrik. Rumahnya juga lagi dibangun. Kok saya jadi ingat Sari ya? Ucap Bu Asti. Tangannya terlihat masih memegang beberapa jenis sayuran. Iya Bu, saya juga takutnya Pak Yamin nemuin uang seperti Sari. Untung aja si Ismi akhirnya ngaku kalau si Sari yang akhirnya mengut uang itu. Jadi kita tahu Sari meninggalnya kenapa. Cuma yang jadi pertanyaan sampai saat ini, siapa pelaku pesugihan itu? Ucap Bu Lasmi. Sejenak semua warga yang sedang berkerumun di warung Bu Siti itu terdiam dan saling memandang. Bu, apa jangan-jangan Pak Yamin pelakunya? Biasanya pelakunya akan jadi semakin kaya setelah mendapatkan korban. Pak Yamin kan tiba-tiba banyak uang setelah Sari meninggal, ucap seorang perempuan bertubuh gemuk. Iya juga sih, saut wanita yang ada di hadapannya. Bu Ibu, jangan suzon dulu ke Pak Yamin. Dulu juga Anam yang dituduh punya pesugihan itu. Ternyata bukan kan? Bu Linda tiba-tiba datang entah dari mana. Bu Linda. Seketika beberapa warga merasa tersentak akan kehadiran wanita berparasayu itu. Semua mata tertuju pada sosok wanita bertubuh semampai dengan bodi aduhai tersebut. Dari ujung rambut hingga ujung kakinya terawat sempurna. Bu Linda memang cukup disegani karena status sosial serta kekayaannya yang melimpah. Di desa tempat mereka tinggal, memang tak banyak orang kaya seperti keluarga Bu Linda. Janda 3 anak itu masih mempesona meskipun usianya sudah tidak muda. Tumben Bu Linda belanja sendiri. Biasanya nyuruh Mbak Inah, ucap Bu Asti. Saya lagi pengen keluar aja Bu. Bosan di rumah terus, jawab Bu Linda. Merasa ada yang aneh dengan Bu Linda kala itu, Bu Lastri yang biasanya bersikap ceplos-ceplos tak sanggup mengendalikan sikapnya. Bu, itu kenapa lidahnya kok sering melet-melet gitu? Bu Linda dengan santai menjawab.
Oh, saya lagi sariawan, Bu. Kalau kena udara itu adem rasanya. Agak terlalu cekit-cekit. Makanya saya julurin lidah saya terus. Oh iya, kalian lagi bahas apa sih tadi? Saya dengarnya cuma samar-samar aja. Sepertinya Bu Linda sedang mengalihkan topik pembicaraan. Kita lagi bahas soal kematian Sari, Bu. Ada yang bilang dia itu jadi tumbal pesugihan. Jawab Bu Asti. Iya, kalau itu tadi saya dengar. Terus kalau kuping saya nggak salah dengar, tadi kalian nuduh seseorang ya? Tanya Bu Linda lagi. Gak nuduh sih, Bu. Cuma menduga-duga aja kitanya. Sahut Putini. Siapa sih yang sedang kalian bicarakan? Saya kan jadi penasaran, kata Bu Linda. Wah, ternyata bukan kita aja yang rumpi ya. Ternyata Bu Linda juga kepo, ucap Bu Asti dengan nada bercanda. Beginilah aslinya saya, Bu, ucap Bu Linda. Bu Asti pun menceritakan siapa orang yang dimaksud oleh beberapa warga itu. Sebenarnya orang yang sedang kami bahas itu Pak Yamin dan keluarganya, Bu, ucap Bu Asti. Kok kalian bisa nuduh Pak Yamin sebagai pelakunya? Bukannya Pak Yamin hanya seorang tukang becak yang hidup sederhana? Bu Linda terlihat heran. Mungkin saja dia belum tahu perubahan ekonomi keluarga Pak Yamin sekarang. Itu kan dulu, Bu Linda. Ibu belum tahu hidup Pak Yamin sekarang, ucap Bu Linda. Bu Linda masih terlihat heran dan menggelengkan kepalanya. Gak tahu, Bu. Memangnya kenapa sama ekonominya Pak Yamin? Seorang warga lain bernama Tari menjelaskan. Pak Yamin sekarang kayak mendadak, Bu. Habis beliin kendaraan anak-anaknya. Sekarang renovasi rumah juga. Wajar kan kalau kita curiga. Secara dia kayak mendadak setelah Sari meninggal karena uang tumbal itu. Sejenak Tari menghela nafas menjeda ucapannya. Lalu ia melanjutkannya lagi. Soalnya setahu kami, kalau pelaku pesugihan udah dapetin tumbal, dia bakal tambah kaya, Bu. Saya dengar-dengar sih gitu, imbu Tari lagi. Iya juga, saya juga pernah dengar tentang itu, Bu. Terus setelah kematian Sari, Pak Yamin kayak mendadak, sahut Puati. Pernyataan Bu Asti dan Puati semakin membuat para warga itu curiga kepada Pak Yamin dan keluarganya. Benar juga sih, beberapa warga membenarkan pernyataan kedua wanita itu, padahal mereka tidak mempunyai bukti apapun. Begini loh ibu-ibu, curiga sih boleh, Bu, tapi jangan menuduh tanpa bukti. Positif thinking aja. Siapa tahu aja Pak Yamin punya usaha lain. Kita kan gak tahu, ucap Bu Linda. Tapi usaha lain apa, Bu? Selama ini kan Pak Yamin cuma narik becak. Istrinya juga buruh serabutan. Anak-anaknya juga belum ada yang kerja. Baru aja tuh yang satu lulus SMA, yang satunya juga nganggur. Apalagi yang bungsu juga masih sekolah kan, sahut Bu Asti julid. Kata Bu Linda itu benar. Jangan suzon dulu. Siapa tahu Pak Yamin dapat warisan dari keluarganya, sahut Bu Nur. Warisan dari mana? Kita kan tahu keluarga Pak Yamin itu keluarga sederhana. Lagian saudara kandungnya kan banyak. Kalaupun ada warisan juga pastinya akan dibagi orang banyak. Tapi yang aneh tuh, dia beli kendaraan sekaligus renovasi rumah. Itu kan butuh uang banyak, sahut Puati sewot. Iya juga sih, tapi kita gak boleh curiga gitu loh. Kalau nggak benar takutnya jadi fitnah, ucap Bu Linda lagi.
Dulu kita juga ngiranya Sari dapat warisan atau arisan. Ternyata dapat uang tumbal, sahut Bu Asti. Suasana semakin memanas. Sementara itu Bu Linda yang sudah mendapatkan beberapa bahan yang diperlukan berniat untuk segera pergi. Bu, saya bayar belanjaan saya dulu ya. Soalnya saya mau keluar habis ini. Maaf ya, nggak bisa ikut ngobrol lama-lama, imbu Bu Linda. Wanita itu lalu berjalan mendekati sang penjual. Totalnya berapa, Bu? Sebentar ya, Bu. Saya hitung dulu. Iya, Bu. Silahkan. Bu Linda memberikan uang pecahan 100 ribuan. Untung aja mereka nggak curiga kalau aku punya pesugihan ular itu. Batin Bu Linda sembari mengelus dadanya merasa lega. Aman deh. Nasibku di desa ini, imbu Bu Linda lagi. Kenapa Bu Linda jadi setakut itu? Apa mungkin wanita cantik itu pemilik pesugihan yang dimaksud warga? Entahlah. Di tempat lain, Anam terlihat berpamitan dengan keluarganya. Pak, Bu, aku nitip anak-anak ya. Aku janji akan segera kembali. Iya, Nam. Kamu hati-hati ya. Setelah mendapatkan ketenangan atau jawaban dari kerisauan hati kamu, cepetan pulang ya, pinta sang ibu. Iya, Bu. Nesya, Ihsan, nurut sama kakek, nenek, dan bibi kalian ya. Jangan nakal. Kedua anaknya mengangguk, tampak kesedihan di wajah kedua buah hatinya. Ayah, jangan lama-lama ya, ucap Nesya. Anam hanya tersenyum dan mengangguk. Kemanakah Anam akan pergi? Ternyata Anam pergi ke rumah Kiai Hamdan dan Bunyai Fatimah. Cepat sekali kamu nyampainya, Leh. Kamu tinggal di rumah anak kami aja ya. Kebetulan mereka sudah nggak tinggal di sini. Alhamdulillah anak kita sudah memiliki pondok pesantren juga di kecamatan sebelah. Enggih, Bu, matur suwun, ucap Anam. Duduk dulu, Nam. Istri saya udah bikinin kita kopi. Kamu gak capek kan? Ucap Pak Kiai. Enggak, Pak. Perjalanan dari rumah ke sini juga gak nyampe setengah jam. Saya tadi agak ngebut. Soalnya jalanan sepi, jawab Anam. Anam duduk di teras rumah Pak Hamdan. Kamu udah makan, Nam? Tanya Pak Hamdan yang melihat Anam melamun. Udah, Pak Kiai. Kamu kepikiran istri kamu ya? Semoga dengan kamu memperdalam ilmu agama di sini, sedikit banyak bisa mengobati luka dan kekosongan hatimu ya. Siapa tahu ada santriwati yang cocok sama kamu. Pak Hamdan mencoba menghibur duda dua anak itu. Sepertinya Anam terlalu menanggapi serius candaan Pak Hamdan. Saya belum kepikiran cari penggantinya Sari, Pak. Oh iya, Pak. Saya mau minta amalan sama jenengan. Amalan? Amalan opo to, Nam? Pak Kiai langsung melihat ke arah Anam. Amalan supaya yang menjadikan istri saya tumbal. Ketahuan siapa orangnya. Ya, meskipun istri saya nggak akan bisa kembali ke dunia lagi, setidaknya saya tahu siapa pelakunya. Saya lelah dituduh ibu mertua saya terus, Pak. Dia masih curiga kalau saya yang punya pesugihan dan tega mengorbankan Sari. Demi Allah, saya bukan pelakunya. Anam tertunduk lalu cairan bening mengalir dari kedua netranya. Yang sabar ya, Nam. Pak Hamdan menepuk pundak pria yang sedang meratapi kesedihan itu. Enggih, Pak. Gini loh, Nam.
Coba kamu perbanyak istighfar dan sholawat. Kamu amalkan sholawat munciat sama sholawat fatih ya. Insya Allah kamu akan diberi jalan keluar dan ketenangan. Masalah dunia dan akhirat, serahkan dan pasrahkan sama Gusti Allah. Semuanya pasti akan terasa mudah. Pak Hamdan memberikan ujangan kepada suami Sari itu. Anam sejenak terdiam, lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Pak Kiai. Kalau sholawat munciat saya tahu Pak Kiai. Tapi kalau sholawat fatih jujur saya belum pernah mengamalkannya. Nanti saya ajarin ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Jam 10 biasanya para santri sholat duha. Selain sholat wajib, kamu perbanyak sholat sunnah ya. Insya Allah akan saya kerjakan Pak. Ya udah, sekarang kamu masuk ke rumah ya. Istirahat dulu. Nanti jam 10 kamu ke musola ya. Sholat duha sama yang lain. Enggih Pak. Singkat cerita, hampir 2 minggu Anam berada di pondok pesantren milik Pak Hamdan. Di sana ia terlihat begitu khusyuk beribadah. Meskipun ia belum sepenuhnya melupakan sang istri, tapi setidaknya keberadaannya di lingkungan pondok itu sedikit banyak mengurangi kesedihannya. Anam, bagaimana? Kamu betah tinggal di sini? Tanya Pak Kiai saat mengunjungi rumah yang kini ditempati oleh tamunya. Alhamdulillah, betah Pak Kiai, jawab Anam. Tangannya masih memegang gagang sapu. Ya, saat itu Anam sedang membersihkan rumah yang ia tinggali. Alhamdulillah kalau betah. Oh iya, udah sampai juz berapa ngajinya? Alhamdulillah, baru dapat 10 juz Pak. Tapi setidaknya sejak saya berada di sini, saya lebih rajin dan teratur beribadah. Ana meletakkan sapu yang ia pegang. Monggo duduk Pak, saya buatkan minum dulu, imbu Anam. Gak usah Nam, saya cuma sebentar kok. Jadi begini, besok saya mau keluar kota. Paling cuma 3 harian. Ada acara sama beberapa rekan saya, pemilik pesantren juga. Mereka teman saya waktu mondok dulu. Sebenarnya acara pertemuan itu ingin saya adakan di sini. Tapi berhubung ruang pertemuan yang sedang dibangun itu belum jadi, saya putuskan untuk membuat acara itu di pondok pesantren lain. Oh gitu Pak. Iya Nam, saya titip pondok pesantren ya. Kamu nanti jaga-jaga seperti biasa. Bantu Santo ngatasi santri yang bandel. Tetap fokus ibadah. Meskipun kamu di sini juga ikut bekerja. Enggih Pak. Ya, Anam di sana juga turut membantu Pak Hamdan menjaga lingkungan pesantren. Ia sering bergantian dengan satpam pesantren untuk menjaga keamanan. Selain itu, ia juga sering membantu para pekerja kebersihan untuk membersihkan lingkungan pesantren. Ana melakukan hal itu dengan senang hati. Lagi pula Pak Hamdan tidak meminta biaya sepeser pun saat Ana menimba ilmu di sana. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Pak Hamdan pulang ke rumahnya tepat di malam Jumat. Saat itu, ia pun memanggil beberapa ustadz yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Tak hanya staf pengajar, beliau juga meminta staf lain untuk hadir di rumahnya. Beliau pun meminta Anam untuk hadir ke rumah sederhananya. Pak Kiai Hamdan memang orang yang dermawan dan sangat baik. Beliau membawakan beberapa oleh-oleh untuk staf pengajar dan pengelola pondok pesantren tersebut. Assalamualaikum. Satu persatu para tamu memasuki rumah dan mengucapkan salam. Maaf semuanya, saya hanya bisa membawakan bingkisan ini untuk kalian.
Silakan kalian ambil satu-satu ya. Saya hanya bawa lebihan satu untuk Anam. Nam, kamu ambil juga ya. Isinya cuma sarung, peci, sama tasbih. Ada juga air zam-zam. Kebetulan teman saya habis umroh. Pak Hamdan sengaja memberitahu isi bingkisan itu supaya sang penerima tidak merasa kecewa jika bingkisan tersebut tak sesuai prediksi mereka. Iya Pak, terima kasih, ucap para tamu dengan waktu yang hampir bersamaan. Semua tamu pun menuruti ucapan Pak Kiai. Mereka satu persatu maju untuk mengambil bingkisan yang sudah tersusun rapi di atas meja. Kini, giliran Anam yang mengambil bingkisan itu. Nam, kamu nanti di sini dulu ya. Saya mau bicara sama kamu, ucap Pak Kiai Hamdan. Baik Pak Kiai. Setelah satu persatu para tamu keluar dari rumah berdinding kayu itu, Pak Hamdan mulai mendekati Anam. Nam, kamu masih betah di sini? Alhamdulillah Pak. Saya nggak hanya betah, tapi sangat betah. Alhamdulillah. Oh iya Nam, kamu bawa kedua anak kamu aja. Tahun ini kita udah punya sekolah. Ya, meskipun baru madrasah ibtidaiyah sama madrasah sanawiyah. Insya Allah tahun depan akan buka TK juga. Kamu bisa sekolahkan anak kamu di sini. Baik Pak Kiai. Tapi saya bicarakan dulu sama anak-anak saya ya. Sama keluarga juga. Iya Nam. Ya udah. Kamu istirahat sana. Nanti malam jangan lupa bangunkan para santri untuk sholat malam ya. Baik Pak Kiai. Saya kembali ke rumah dulu nggih. Assalamualaikum. Ana mencium punggung tangan kanan Pak Hamdan. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang masih dalam tahap renovasi, terlihat sesosok siluman ular sedang bercumbu dengan seorang pria muda. Sang pria menikmati pergulatan hebat itu. Setelahnya, ia terlihat berada di balkon rumahnya sembari melamun. Sar, maafkan aku. Batin pria itu. Siapakah pria tersebut? Apa mungkin dia yang sudah menjadikan Sari tumbal? Cerita pun bersambung. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.